Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Gifari. Saya berasal dari kelompok besar Gatamala Adi Satya dan kelompok sedang Wirasena Ayaskara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan sebuah video tentang setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, video ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama yaitu definisi Pancasila, bagian yang kedua sejarah singkat Pancasila, dan bagian yang ketiga implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, definisi Pancasila. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya yang sedemikian, Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Di sini ada ucapan dari Insinyur Soekarno yang berbunyi, "Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah." Ngomong soal menciptakan Pancasila, kita akan berpindah ke bagian selanjutnya, yaitu sejarah singkat Pancasila. Pancasila sebenarnya pada awalnya tidak berbentuk seperti yang sekarang ini. Ada 3 tokoh yang sempat mengemukakan pendapatnya masing-masing tentang isi-isi Pancasila. Yang pertama, ada Muhammad Yamin. Menurut beliau, rumusan-rumusan Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu, menurut Dr. Supomo, rumusan-rumusan Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Dan yang kelima, keadilan rakyat. Terakhir, menurut Insinyur Soekarno, isi dari Pancasila berbunyi, yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme dan peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, ada kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Setelah melakukan perundingan yang panjang, pada akhirnya hasil akhir Pancasila ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, dan inilah yang sejak saat itu dipakailah Pancasila yang akhirnya bisa berlaku sampai saat ini. Lalu di bagian terakhir, namun di bagian yang paling penting, yaitu implementasi Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contoh implementasi sila pertama adalah sebagai berikut. Berdoa sebelum makan, menghadiri majelis ilmu, sholat bagi umat muslim, dan mengaji bagi umat muslim. Lalu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh sila kedua yaitu menjadi relawan korban bencana alam. Yang kedua, melakukan penggalangan dana pada korban bencana alam. Yang ketiga, membantu sesama. Dan yang keempat, menghormati orang tua atau guru. Lalu ada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Contoh-contoh dari sila ketiga yaitu berteman dan bergaul dengan siapa saja tanpa memperhatikan latar belakang seperti suku, budaya, dan ras. Yang kedua, mendamaikan orang yang berselisih. Yang ketiga, memperkuat rasa senasib dan sepenanggungan. Dan yang keempat, memakai produk dalam negeri. Lalu ada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh perilaku yang mencerminkan sikap keempat, sila keempat yaitu pertama ada musyawarah, yang kedua melakukan pemilu, dan yang ketiga menghargai pendapat orang lain. Terakhir ada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh sikap yang mencerminkan sila kelima yaitu adalah penyeimbangan antara hak dan kewajiban, berlaku adil terhadap semua orang, dan menghargai karya orang lain. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.